warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para asatidz, para alim yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran DKM Masjid Nur Ilham Duri Bahan Mandau Bengkalis yang juga saya hormati, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pertama kita bisa menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Yang kedua dilanjutkan dengan kuliah subuh. Belajar ilmu agama itu pahalanya besar sekali. Rasulullah SAW bersabda, la antau dua fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Seandainya kamu berangkat pagi-pagi, ini kan masih pagi, lalu belajar satu ayat Al-Quran, belajar baca Quran satu ayat pagi-pagi, pahalanya lebih besar daripada kamu seandainya sholat sunnah 100 rakaat. Ada yang tadi sholat 100 rakaat? Gak ada ya? Gak ada. Ternyata belajar satu ayat Al-Quran pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 100 rakaat. Itu TPQ Al-Quran. Kalau ilmu agama lebih mahal lagi. Wala anta'udua fata'allama baban min abwabil ilmi khairun umila bihi awalam yu'mal khairun laka min an tusalli al-faraqah. Dan seandainya kamu berangkat pagi-pagi, lalu kamu belajar satu bab ilmu agama, baik ilmu itu kamu amalkan atau tidak kamu amalkan. Mengapa gak diamalkan? Karena gak bisa mengamalkan. Belajar bab wudu kita amalkan, tapi belajar bab tayamum, pernah belajar bab tayamum di masjid ini? Pernah ya? Atau di tempat lain? Tapi pernah tayamum? Gak pernah, karena air di Duri cukup banyak. Nah, belajar satu bab ilmu agama pahalanya lebih baik daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau 100 rakaat gak pernah mengerjakan, yang 1000 gak perlu ditanyakan, karena lebih banyak lagi. Kalau orang sekarang, apa mungkin ya 1000 rakaat? Karena tanya terus, ya gak tahu. Coba dilakukan ya tahu. Tapi sekarang ini musim diskon. Sholat tarawih yang biasanya sejak dulu 23 dan witirnya didiskon menjadi 11. Itu pun cari alasan, yang 23 katanya bid'ah, padahal malas aja sebenarnya, alasannya bid'ah. Nah, tajuk yang akan kita bicarakan pada pagi kali ini adalah yang tema yang diberikan pada saya, Tauhid 3 Wahabi. Di Duri ada orang Wahabi? Ada ya? Orang Wahabi itu orang yang gak mau tahlil, gak mau maulid, gak mau zikir nyaring setelah sholat, gak mau doa bersama. Kalau sholat subuh di Duri gak baca kunut. Saya kapan hari itu perjalanan ke sini di Jawa Timur, masih di Jawa, kemarin ya pagi sholat subuh, ada jamaah sebelah saya pas kunut tangannya biasa aja, gak baca amin, tangannya agak diangkat. Ngapain dia berjamaah tapi gak ikut sama imam? Ini makmum zaman now ya, zaman modern, berjamaah tapi gak ikut sama imam, tidak menjaga kekompakan dengan imam. Ada yang begitu. Nah, itu Wahabi namanya. Yang ingin kita bicarakan adalah Tauhid 3 Wahabi. Wahabi ini membagi Tauhid menjadi 3. Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma wa Sifat. Ini yang akan kita bahas. Dan tauhid ini sumbernya dari mana? Tauhid rububiyah dan uluhiyah itu sumbernya dari orang-orang jahiliyah.
seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sesamanya. Itu pengakuan orang-orang Wahabi di kitab-kitab mereka. Sumber tauhid 3 Wahabi. Nah, apa yang dimaksud dengan tauhid 3 Wahabi? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini kata Wahabi pengakuan bahwa yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur alam jagat raya. Alam itu artinya apa saja selain Allah. Yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki alam jagat raya ini adalah Allah. Ini kata Wahabi. Apakah salah pengertian seperti ini? Tidak salah. Memang yang menciptakan alam jagat raya semuanya, ya, kita dan apa saja yang ada, yang mengatur dan memiliki adalah Allah. Itu gak salah. Cuma salahnya di mana? Salahnya kata para ulama ketika Wahabi mengkhususkan makna ini sebagai milik makna lafadz rububiyah. Itu salah. Mengapa salah? Karena tauhid uluhiyah juga memiliki jangkauan makna yang sama. Ini yang pertama. Yang kedua, kesalahan Wahabi yang kedua, Wahabi mengatakan, kata Wahabi, semua manusia yang muslim maupun yang kafir, yang musyrik, orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, semuanya bertauhid rububiyah. Ini kata orang Wahabi. Ini jelas salah. Karena orang musyrik gak bertauhid rububiyah, yang lain gak bertauhid rububiyah. Mengapa gak bertauhid? Ya mereka hanya bertauhid sebagian rububiyah saja. Kalau rububiyah secara mutlak enggak bertauhid. Orang-orang musyrik itu menganggap Allah tidak mampu menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Dalam Al-Quran, ya, ucapan orang musyrik ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, "May yuhyil 'azama wa hiya ramim." Muhammad, siapa yang akan menghidupkan lagi tulang-tulang yang sudah hancur ini? Orang musyrik mengambil tulangnya orang-orang yang mati lalu dipecah-pecah. Lalu mereka bilang pada Rasulullah, tulang sudah hancur begini, siapa yang mampu menghidupkan? Maksudnya bagaimana? Kata orang musyrik, Allah gak mampu menghidupkan lagi yang sudah hancur begini. Oleh Allah dijawab, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan lagi Tuhan yang menciptakan pertama kali. Oh, Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada mampu. Masa mengulangi lagi tidak mampu? Ya Allah, artinya apa? Orang musyrik itu tidak bertauhid rububiyah. Cuma oleh orang Wahabi dianggap bertauhid rububiyah. Ini kesalahan Wahabi, ya. Menganggap orang musyrik bertauhid rububiyah padahal tidak bertauhid rububiyah. Ini kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, orang Wahabi beranggapan para nabi itu diutus hanya untuk menyebarkan tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah sudah diyakini oleh semua manusia. Ini salah juga. Rasulullah gak pernah memberikan pernyataan begitu. Memberikan pernyataan kepada orang Mekah misalnya, saya ini diutus agar kamu bertauhid uluhiyah karena kamu sudah rububiyah. Gak pernah begitu. Wahabi ini suka bikin-bikin, bohong mereka. Ini kesalahan tauhid rububiyah. Lalu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu artinya apa? Tauhid uluhiyah itu artinya bahwa, kata Wahabi, bahwa ibadah itu hanya dilakukan kepada Allah, gak boleh dilakukan kepada selain Allah. Apakah salah? Betul. Ibadah itu hanya kepada Allah. Beribadah kepada Allah tidak, selain Allah tidak boleh. Salahnya di mana? Wahabi beranggapan, ya, Wahabi ini beranggapan memaknai ibadah itu lebih luas daripada yang semestinya. Ibadah ini menurut para ulama artinya ghayatul khudu' wat tadzallul, puncak dari ketundukan dan kerendahan diri, dan itu hanya diberikan kepada Allah. Karena ibadah itu ghayatul khudu' wat tadzallul, puncak dari ketundukan dan kerendahan diri, maka orang yang bertawassul, beristighatsah, bertabarruk dengan para nabi, para wali, itu bukan berarti beribadah kepada para nabi, para wali. Mengapa? Karena tawassul, tabarruk, istighatsah itu bukan puncak ketundukan. Itu hanya bagian dari wasilah.
yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Kita ini diperintahkan cari wasilah. Nah, Wahabi menganggap orang yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk dengan Nabi dan para wali itu berarti menyembah selain Allah. Gak betul itu. Karena itu diperintah oleh Allah. Allah gak memerintahkan menyembah selain Allah. Itu namanya wasilah. Kita diperintahkan wasilah. Nah, ketiga, ini yang catatan penting. Mengapa Wahabi bikin tauhid rububiyah uluhiyah? Karena tauhid rububiyah uluhiyah ini dulu gak ada. Wahabi ini bikin tauhid rububiyah uluhiyah tujuannya untuk mensyirikkan, mengkafirkan orang yang melakukan istighatsah, tawassul dan tabarruk. Tujuannya itu. Jadi tauhid rububiyah uluhiyah ini tauhid kelompok radikal. Mengapa? Karena tauhidnya dibikin untuk mengkafirkan orang lain sesama umat Islam. Umat Islam yang melakukan tawassul, istighatsah, tabarruk itu menjalankan ajaran Al-Qur'an. Tujuannya itu rububiyah uluhiyah. Nah, kalau kita berbicara rububiyah uluhiyah, maka kita harus berbicara tentang tawassul, wasilah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah. Apa bertakwa itu? Bertakwa itu artinya menjalankan semua perintah agama, menjauhi larangan-larangannya. Itu namanya bertakwa. Nah, ternyata perintah bertakwa tidak cukup. Masih ada perintah lagi. Apa perintah berikutnya? Carilah wasilah kepada Allah. Apa wasilah itu? Wasilah itu artinya, kata para ulama, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wal wasilah hiyallati yutawassalu biha ila tahsiril maksud. Wasilah adalah sesuatu yang mengantarkan kita menghasilkan apa yang menjadi tujuan kita. Misalnya kita mau minta anaknya orang, menyampaikan sendiri gak berani, lalu minta tolong kawan yang dekat dengan dia. Nah, kawan ini namanya wasilah. Mengapa? Menyampaikan keinginan kita pada orang. Itu wasilah namanya. Ini secara bahasa ya. Atau misalnya saya dari Surabaya ke Pekanbaru. Kalau jalan kaki kira-kira berapa lama? Gak tahu, karena gak pernah jadi musafir jalan kaki. Biasanya yang gitu orang-orang Banten. Jalan kaki dari Banten sampai ke Banda Aceh, lewatnya lewat Duri, entah lewat mana. Nah, ini wasilah. Nah, karena ingin cepat dari Surabaya ke Pekanbaru, maka bagaimana? Naik pesawat superjet, super air ya, super air. Akhirnya berapa? Dari Surabaya ke Jakarta 1 jam 15 menit. Dari Jakarta ke Pekanbaru 1 jam setengah. Nah, pesawat ini namanya wasilah. Cuma wasilah dari Surabaya ke Pekanbaru. Kita ini berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Cuma barang yang dikirimkan gak segera nyampai. Mengapa gak segera sampai? Diperlambat oleh dosa-dosa kita. Coba kita ini gak punya dosa, gak usah minta, ingin aja dikasih oleh Allah. Ada seorang bunyai ya, di Jawa itu kalau istrinya kiai dipanggil bunyai. Kalau di sini istrinya ustadz dipanggil apa? Panggil umi ya. Kebanyakan umi. Hah? Kebanyakan panggil umi. Panggil umi. Dulu ada istrinya kiai, salah satu kiai kami. Dia ingin sesuatu misalnya, ingin mangga, padahal tidak musim mangga. Beliau itu ngomong sama orang di rumah, saya ini kok pingin mangga ya, ingin sekali makan mangga. Kira-kira dapat 1 jam, ada tamu ngantarkan mangga.
Padahal cari mangga waktu itu gak ada. Ingin durian. Saya ini kok ingin durian ya? Bukan ingin duri kan, sini kan duri bukan durian. Ingin durian, saya kok pingin durian. Tiba-tiba dapat 1 jam ada antar durian. Mengapa? Orang itu kalau dekat dengan Allah gak pernah maksiat, gak pernah apa, selalu ingat pada Allah, gak perlu minta. Ingin aja dikabulkan oleh Allah. Nah, kita ini kan bukan potongan seperti itu. Kebanyakan orang kan gak seperti itu kan. Minta pada Allah, minta berkali-kali gak cepat datang. Ini sudah berdoa. Mengapa doa kita oleh Allah gak langsung dituruti? Ada seseorang tanya sama ulama Syekh Ali Al-Khawas, Syekh, kenapa permintaan saya oleh Allah gak segera dikasih? Apa kata beliau? Permintaan Allah sama kamu juga kamu tunda-tunda. Suruh sholat telat-telat, suruh jangan maksiat kamu lakukan, sama lah. Wong Allah minta sama kamu, kamu gak nuruti juga, masa permintaan kamu dituruti? Kamu jangankan sama Tuhan, sama orang. Kalau permintaannya nggak dituruti, kita kan nggak mau juga kan? Sama Allah gitu juga. Nah, karena begitu, maka solusinya bagaimana agar hajat kita dimudahkan oleh Allah? Wasilah. Wasilah itu artinya apa? Ya istighatsah, tawassul, tabarruk. Itu wasilah namanya. Nah, wasilah yang dianggap paling berat oleh Wahabi itu istighatsah. Dikafirkan oleh Wahabi. Apa istighatsah itu? Istighatsah itu artinya memanggil seorang nabi atau seorang wali dalam rangka berdoa kepada Allah. Sebenarnya memohon kepada Allah, cuma mediumnya, redaksinya memanggil Allah, memanggil nabi atau memanggil wali. Ini kata Wahabi disyirikkan. Kalau menurut kita agak syirik. Mengapa? Rasulullah yang mengajarkan. Gimana diajarkan? Suatu ketika, ini dasar wasilah ya, tawassul. Karena Wahabi mensyirikkan, mengkafirkan. Kita harus tahu. Tadi kan dalilnya Al-Quran. Wasilah itu sebenarnya banyak macam ya. Asmaul husna itu wasilah. Tapi antara kita dengan Wahabi gak ada bedanya, sama. Kemudian amal soleh wasilah. Ini sama-sama diterima. Minta doa kepada orang soleh. Ini sebagian Wahabi mensyirikkan. Kalau kita minta doa kepada orang soleh itu tidak syirik. Sebagian Wahabi mensyirikkan di Indonesia, tapi sudah meninggal yang mensyirikkan waktu Covid kemarin. Kita enggak. Mengapa? Dulu para sahabat kalau punya hajat minta didoakan kepada Rasulullah. Rasulullah kadang-kadang minta didoakan kepada sahabat. Setelah Rasulullah wafat, Rasulullah berpesan kepada sahabat, nanti ada orang soleh namanya Uwais Al-Qarani, minta doa sama dia. Artinya apa? Minta didoakan kepada orang soleh itu bukan syirik. Kenapa kamu kok gak minta langsung pada Allah saja? Loh, kita ini ada yang minta langsung, ada yang minta tolong orang. Kalau kita bisa yang langsung, ya kita langsung. Tapi kalau yang gak bisa, minta tolong orang, itu biasa seperti itu. Itu namanya wasilah. Para sahabat dulu ketika Rasulullah doakan saya, mintalah langsung pada Allah. Rasulullah gak begitu. Karena memang ada hal-hal diminta itu cepat kalau melalui orang soleh. Itu namanya wasilah. Ada sahabat ya, ini cerita Anas bin Malik. Anas bin Malik waktu itu kira-kira usianya 8 tahun. Dibawa oleh mamanya, ibunya Ummu Sulaim menghadap Rasulullah. Ibunya ini orang miskin. Karena orang miskin, Anas bin Malik ini baju yang dipakainya itu kerudung mamanya. Kerudung mamanya digunting jadi 2, satunya untuk bagian bawah, satunya bagian atas. Lalu dibawa menghadap Rasulullah. Kata ibunya, ya Rasulullah, khadimuka Anas, ud'ullaha lah. Rasulullah, ini pelayanmu Anas. Engkau perlu apa-apa, suruh aja dia. Ini bisa disuruh apa-apa, tapi doakan pada Allah. Minta didoakan kepada Allah. Ini kalau dituangkan tambahin, ada isinya ini. Hah? Sudah ada. Oh sudah ada kopi ini. Bagusnya sudah cukup.
Tapi doakan Rasulullah, anak saya ini. Rasulullah melihat Anas bin Malik kondisinya, ekonominya seperti itu. Maka apa doa Rasulullah? Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyak harta anak ini dan anaknya. Berikan dia anak yang banyak, harta yang banyak dan anak yang banyak, dan berkahi apa yang kau berikan pada dia. Jadi Anas bin Malik ini oleh Rasulullah didoakan banyak harta, banyak anak. Setelah Rasulullah wafat, Anas bin Malik sudah dewasa ikut perang bersama sahabat yang lain. Setelah negeri Irak ditaklukkan, Anas bin Malik gak pulang, tinggal di Irak menjadi guru agama di sana, jadi kiai. Lama-lama murid-muridnya tanya, guru kan oleh Rasulullah didoakan banyak harta, gimana hartanya? Apa kata beliau? Wallah inna mali lakatsir. Demi Allah, harta saya ini benar-benar banyak memang, jangan ditanya. Anas bin Malik ini kaya, punya kebun kurma, kebun anggur. Kebunnya orang lain setahun panen sekali, musim hujan. Kebunnya beliau panen 2 kali. Mengapa? Musim kering, gak ada air, khusus kebunnya beliau oleh Allah diturunkan air. Melimpah, kaya sekali memang, kaya. Anaknya berapa guru? Kata beliau apa? Wa inna waladi wa walada waladi la yu'aduna al-yaum ala nahwil mi'ah. Anak-anak saya sekarang ini lebih 100. Anaknya lebih 100. Kira-kira kalau ada orang uangnya banyak, anaknya banyak, senang apa gak senang? Kalau uangnya banyak gak punya anak, sedih apa gak sedih? Mana ini? Atau anaknya banyak gak punya uang, kira-kira gimana? Sumpah apa gak sumpah? Sumpah. Tapi kalau uangnya banyak, anaknya banyak, senang. Dari suatu ketika ada pandemi di Irak. Satu hari kena pandemi, anaknya Anas bin Malik yang meninggal 80. Nular sama adik-adiknya, sama saudara-saudaranya 80. Untung anaknya 125. Sisa berapa itu? Sisa 45. Makanya punya anak banyak itu penting. Kenapa? Kalau kena pandemi ada sisanya. Coba anaknya cuma 80, kan nggak punya lagi itu. Nah ini artinya apa? Minta doa pada orang soleh itu bukan kesyirikan, tapi itu wasilah. Kemudian termasuk wasilah beristighatsah dan bertawassul dengan Nabi. Itu juga tidak syirik. Tidak syirik. Oleh Wahabi disyirikkan. Mengapa tidak syirik? Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, riwayat Ibnu Majah, riwayat Ibnu Sunni, riwayat Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain. Suatu ketika Rasulullah SAW mengajar di rumah salah seorang sahabat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki tunanetra. Apa tunanetra itu? Buta. Menghadap, ya Rasulullah, ud'ullah ayyakshifa basari. Rasulullah, doakan pada Allah agar saya bisa melihat. Saya ingin melihat, katanya indah di dunia ini. Melihat. Apa kata Rasulullah? In syi'ta sabarta fahuwa khairun lak. Kalau kamu mau, kamu yang sabar aja, nggak usah melihat, itu lebih baik. Kamu punya pahala, gak bisa melihat itu. Wa in syi'ta, tapi kalau kamu mau, tak doakan. Ternyata kata laki-laki itu, doakan aja Rasulullah, ingin melihat. Akhirnya apa? Ternyata laki-laki ini oleh Rasulullah disuruh ambil wudhu. Itil midha'ah, kamu datang ke tempat wudhu, fa ahsinil wudhu, kerjakan wudhu dengan baik. Summa til masjid, lalu kamu pergi ke masjid. Summa sholli rak'atain, lalu kamu sholat 2 rakaat. Summa qul, lalu kamu baca doa ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau. Wa atawajjahu ilaika, dan aku bertawassul kepada Engkau.
binabiyyika Muhammadin, dengan wasilah nabimu Muhammad, Nabiyyir rahmah, nabi pembawa rahmat. Nah, ini kan namanya tawassul. Ya Muhammad, ini istighatsah namanya, karena memanggil Rasulullah, hai Muhammad. Ya Nabiyyir rahmah, wahai nabi pembawa rahmat, inni tawajjahtu bika ila rabbi, sesungguhnya aku bertawassul kepadamu, sesungguhnya aku bertawassul denganmu kepada Tuhanku. Fi hajati hadhihi, mengenai hajatku ini, lituqdali, agar dikabulkan untukku. Allahumma fasyaffi' fiyya wasyaffi'ni fi nafsi. Ya Allah, terimalah pertolongan Nabi untuk diriku dan pertolongan diriku untuk diriku sendiri. Suruh baca doa itu. Akhirnya sahabat itu diantarkan ke tempat wudu dengan baik. Habis itu ke masjid, sholat hajat 2 rakaat. Habis itu baca doa ini. Setelah baca doa tadi, apa yang terjadi? Tidak lama kemudian laki-laki itu datang ke tempat Nabi mengajar, sudah sembuh dari buta. Kata para ulama, doa ini cocok dibaca oleh orang yang sakit. Orang yang sakit keras, nggak ada obat, baca ini. Tapi kalau cuma sakit ringan-ringan, ya beli obat lah. Bodrek berapa? Kalau cuma sakit kepala, beli bodrek. Berapa harganya bodrek? 100 rupiah ya? 1000. Wah, berarti sudah lama. Saya 100 dulu masih kecil. Sekarang ganti Panadol kalau kayak enak badan itu. Sudah lama gak minum bodrek. Baru kalau sakit keras parah baca doa itu. Ini doa. Artinya apa? Istighatsah tawassul itu tidak syirik, karena yang mengajarkan adalah Rasulullah. Oleh Wahabi disyirikkan. Gak betul itu. Begitu hadis ini disampaikan, apa kata Wahabi? Kata Wahabi, doa ini boleh dibaca ketika Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah wafat gak boleh dibaca. Mengapa? Syirik kan? Kita tanya sama dia, yang bilang begitu siapa? Nabi apa kamu? Saya, katanya. Ya, kita gak ikut agama kamu, kita ini ikut agamanya Rasulullah. Rasulullah gak pernah bilang kok. Coba kalau ini syirik setelah Nabi wafat, Rasulullah pasti mengingatkan, awas ya, kalau saya dah meninggal jangan dibaca karena syirik. Rasulullah gak pernah bilang begitu. Wahabi itu merubah ajaran agama Rasulullah, saudara. Dirubah menjadi agama mereka, agama Wahabi. Beda itu. Karenanya setelah Rasulullah wafat, doa ini diajarkan oleh sahabat kepada muridnya. Diajarkan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Rawi hadis ini namanya sahabat Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf ini melihat laki-laki bolak-balik ke pintunya khalifah. Khalifah itu kalau di negeri kita presiden. Bolak-balik ke pintunya. Datang, balik lagi. Akhirnya ditanya oleh beliau, "Kamu kok bolak-balik ke sana?" katanya. Apa kata lagi? "Tuan, saya ini mengajukan proposal, permohonan kepada khalifah. Sampai sekarang nggak dipanggil-panggil, belum dipenuhi." Lalu kata Sayyidina Utsman bin Hunayf ini apa? "Kamu gini aja, kamu wudhu yang baik, lalu ke masjid sholat hajat 2 rakaat, lalu baca doa ini. Allahumma inni as'aluka." Mengapa? Dulu ada orang buta datang kepada Rasulullah, ingin sembuh, oleh Rasulullah suruh wudhu, suruh sholat hajat 2 rakaat, ke masjid suruh baca doa ini dan sembuh. Coba kamu amalkan ini. Akhirnya dia mengamalkan, diajarkan. Setelah mengamalkan doa itu, dia datang ke pintu Sayyidina Utsman, pintu langsung dibuka dan langsung dipanggil. Setelah itu ditanya, "Kamu minta apa?" Dan permohonannya langsung di-ACC. Kata para ulama, oh berarti doa ini cocok kalau kamu mengajukan permohonan ke atasan, ke Pak Wali Kota, ke Bupati, ke Gubernur, atau ke komisaris, ke direktur. Baca doa ini dulu. Mengapa? Karena dulu ada mengamalkan begitu, sakit keras atau hajat apa saja. Dan doa ini, saudara, bisa dibaca untuk hajat apa saja. Saya di rumah biasanya ya, di rumah kalau habis subuh itu wiritan sama anak-anak dibaca tiap hari. Doa apa saja, ya apa saja. Ini ada cerita ya. Tahun 2006 ada kawan saya pagi-pagi nelpon. Kawan, apa? Saya minta maaf, katanya. Memangnya ada apa? Saya ini sakit.
komplikasi, sudah lama di rumah sakit. Saya takut mati, kamu kan teman akrab. Kalau saya ada salah minta maaf. Akhirnya kawan ini tiap pagi saya telepon. Saya motivasi agar dia sembuh. Insya Allah kamu sembuh. Loh kok bisa? Insya Allah. Kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak apa yang repot? Gak repot. Tiap pagi. Kira-kira dapat 2 minggu, setengah bulan saya telepon, HP-nya tidak aktif. Saya berpikir waktu itu, ini mungkin sudah mati ini. Kok HP-nya juga mati? Beberapa kali habis itu telepon nggak aktif. Dah. Kira-kira dapat 7 bulan, kawan ini telepon saya pakai nomor baru. Saya terkejut, saya tanya sama dia, kamu masih hidup? Loh, siapa yang mati? Nah kemarin di telepon HP-nya nggak aktif. HP saya hilang. HP saya hilang. Saya baru dapat nomor kamu dari adik saya, makanya saya telepon. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah ada 2 kabar gembira. Apa? Alhamdulillah, yang pertama saya sudah sehat walafiat. Yang kedua, alhamdulillah saya ini sudah nambah istri lagi. Hah, kamu ini hebat. Lah hebat apa? Dulu nelpon saya mau mati, sekarang ini malah nambah istri ini. Ini yang belum mau mati belum nambah ini. Kalah sama yang mau mati ini. Udah, apa cuma gitu, apa hebatnya? Sudah. Itu tahun 2007. Tahun 2009 ada pertemuan para ulama Jawa Timur di Gresik. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Kiai-kiai seluruh Jawa Timur kumpul. Pada waktu istirahat, ada beberapa kiai, 3 kiai menghampiri saya. Langsung duduk di depan saya. Mereka tanya, Gus, apa kiai? Apa amalannya Gus? Kalau ingin gampang kawin lagi. Saya tanya, Yai, saya ini apa potongan punya amalan macam itu? Terus kata mereka apa? Gus, sambian loh, kalau seminar, kalau ceramah, ditanya apa saja bisa jawab. Masa ditanya kayak gini gak bisa katanya. Ini kan bukan pertanyaan ilmiah, ini kan amaliyah kan. Star Yai, coba saya telepon kawan saya. Akhirnya kawan yang mau mati itu saya telepon. Syekh, iya dia itu apa? Saya mau tanya, loh kok tanya ke saya? Kan saya yang tanya ke sampean biasanya. Lain, ini yang ini terbalik. Saya harus tanya sama kamu, harus berguru. Apa? Sampai kamu ini bisa kawin lagi, doa yang dibaca apa? Loh, itu doanya dari sampean. Loh, saya gak punya doa kayak gitu, gak punya. Ya itu memang bukan doa kawin lagi, tapi saya salah gunakan. Dan hasilnya Masya Allah. Doa yang mana? Kamu waktu di pondok, teman pondok dulu, kamu ngasih amalan pada saya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah pada orang buta. Saya ngamalkan itu. Beliau ini kiai, di rumahnya ada pesantrennya, ada masjidnya. Apa kata dia? Saya ini, kata dia, setelah saya ini sembuh, saya mikir ini kesempatan kawin lagi. Karena kalau sakit lagi, jangankan nambah, yang ada gak dipakai. Saya hafalkan. Setelah hafal, saya berwudu terus ke masjid. Saya sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat, saya baca doa itu dengan khusyuk. Setelah khusyuk, saya pulang. Sampai di rumah, istri saya menghampiri saya, Mas, apa? Sampean gak kawin lagi? Kamu ini apa? Kamu nyuruh saya kawin lagi? Ya enggak, kalau kamu dengan kawin lagi bisa bahagia, sehat walafiat, saya suruh katanya. Yang penting kamu istiqomah mengajar anak-anak santri. Kamu nyuruh saya kawin lagi, ya kalau kamu ingin dan bisa sehat, saya suruh. Wah, kalau kamu yang nyuruh, berarti ini perintah suci. Karena istri yang menyuruh. Ya sudah, kalau begitu saya laksanakan. Bismillah, karena ini perintah dari kamu. Saya ini ingin selalu melaksanakan perintah kamu.
apalagi perintah kayak gini. Ada yang disuruh istrinya kawin lagi. Nah, ibu-ibu ya, kalau suaminya malas bangun subuh, kamu kalau rajin ke masjid tak suruh kawin lagi, insya Allah rajin itu ke masjid. Hanya habis itu minta anaknya orang diterima katanya, sama mertuanya di ACC. Langsung ke mertuanya dulu, habis itu minta anaknya orang diterima. Tahun 2011 saya ada undangan di kira-kira 1,5 jam dari tempat beliau. Setelah itu ke tempat beliau ceramah di situ. Kawan-kawan yang satu pondok ikut ngantar semua dulu. Penasaran. Mengapa? Karena beliau ini dari segi fisik gak potongan orangnya. Orangnya kecil dan tidak ganteng. Biasa-biasa. Ya gak kaya juga. Biasa-biasa. Datang semua. Sampai di sana ngomong, "Syekh, kamu ini hebat." Apa? Katanya istrinya sudah 2. Kata siapa? Ini ramai. Ya apa? Kamu ini motong tidak klakson kan? Gak ngebel, langsung mendahului aja. Apa kata kawan ini? Saya gak kawin 2, Syekh. Itu fitnah itu. Ya apa? Saya sudah 3 sekarang ini. Artinya apa? Istighatsah itu bukan perbuatan syirik dan tidak melanggar tauhid uluhiyah. Enggak. Mengapa? Karena istighatsah itu juga ajaran baginda Rasulullah. Maksudnya itu. Dan kamu gak perlu minta amalannya sama saya. Yang laki-laki gak boleh, takut kawin lagi kalau dikasih. Kalau ibu-ibu gak apa-apa minta amalan tadi. Mungkin sakit punggung, sakit apa tak kasih, biar sehat. Nah, artinya apa? Istighatsah, tawassul, tabarruk bukan perbuatan syirik, tapi itu wasilah. Kalau orang Wahabi mensyirikkan saudara, mengkafirkan, dan mereka biasanya memutar balikkan ayat Al-Quran, mentahrif mana Al-Quran. Apa kata Wahabi? Wahabi ini yang mengkafirkan orang biasanya membawa ayat, wa qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang musyrik berkata, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, orang yang beristighatsah, bertawassul, itu kan biar dekat pada Allah kan. Yang bertawassul dengan nabi dan wali sama dengan orang musyrik. Jawaban kita, kamu mendistorsi ayat. Mengapa mendistorsi? Karena orang musyrik itu jelas-jelas menyembah berhala. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala kecuali agar berhala mendekatkan kami. Nah, berarti orang musyrik menyembah pada berhala. Adapun umat Islam yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk dengan nabi dan wali, gak menyembah tetapi berwasilah namanya. Dan wasilah itu diperintahkan oleh Allah. Dan wasilah itu diajarkan oleh baginda Rasulullah. Karenanya tidak musyrik. Karena itu mayoritas umat Islam sebelum adanya Wahabi, sebelum adanya Ibnu Taimiyah yang pertama kali melarang, sebelum abad ke-8 gak ada yang melarang tawassul, istighatsah, tabarruk. Karena itu amalan Rasulullah SAW, diamalkan oleh para sahabat, diajarkan pada muridnya. Baru setelah ada gurunya Wahabi, Ibnu Taimiyah, lalu Wahabi, baru ada yang melarang. Ini ajaran baru ini, kan ajaran lama. Karenanya kita tetap istiqomah, konsisten dengan ajaran yang lama, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini saudara-saudara kesalahan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah Wahabi. Karena ini waktu sudah 6:30 ya. Mungkin ini habis ini ada berangkat kerja jam berapa? Lanjut saja pakai. Hah? Lanjut aja ke masalah. Lanjut aja. Katanya mau kerja katanya. Ini kita lanjutkan ya dengan sesi tanya jawab. Kemudian termasuk wasilah yang disyirikkan oleh Wahabi itu tabarruk. Tabarruk itu ya kita biasa bertabarruk, anak kita sakit datang pada ulama, akhir minta dibacakan Fatihah. Itu tabarruk namanya. Kadang-kadang kalau ada makam para aulia, kita ziarah ke makam wali, berdoa di situ. Itu tabarruk. Oleh Wahabi disyirikkan.
Kita gak mensyirikkan karena itu wasilah saudara. Gak syirik itu semuanya adalah wasilah. Jadi saya rasa itu mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya nerangkan tauhid rububiyah uluhiyah, tauhid asma wa sifatnya kapan-kapan. Karena tauhid asma wa sifat ini kalau diterangkan 2 jam saudara, panjang itu. Ini sebenarnya rububiyah uluhiyah 1 jam lebih kalau diterangkan. Cuma ini kita singkat-singkat lah, 2 jam juga sebenarnya. Cuma kita singkat-singkat, karena kalau diterangkan secara detail langsung lupa semua. Karena ini agak pelik, ilmu seperti ini agak pelik. Karena Wahabi biasanya nggak paham. Dan ini mungkin ada Wahabi yang tengok video saya, nggak paham dia itu. Kalau paham dia akan sadar kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silahkan, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang mau ditanyakan. Terserah, pertanyaannya bebas, tanya apa saja. Nah ya silahkan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar pernyataan Pak Kiai kalau kita menyebelahkan anak ke sekolah wajib punya haram. Iya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana kalau kita menjadi makmum yang imamnya orang Wahabi. Yang kedua bagaimana kalau kita berinfak kepada masjid yang takmirnya orang Wahabi. Saya minta pernyataan dari Pak Kiai. Yang pertama saya katakan memasukkan anak ke lembaga pendidikan Wahabi itu haram. Mengapa? Karena nanti anaknya diajari durhaka pada orang tua. Kau durhaka, nanti amalan orang tuanya disyirikkan, dibid'ahkan, kan durhaka itu. Dan nanti dia tidak akan ziarah ke kuburan orang tuanya dan tidak akan mendoakan. Lalu dia tidak hanya durhaka pada orang tua, tapi nanti menjadi kelompok radikal, menyesatkan, membid'ahkan mayoritas umat Islam. Karenanya nggak boleh memasukkan anak ke sekolah Wahabi. Yang pertama. Yang kedua, kalau bermakmum kepada imam Wahabi hukumnya bagaimana? Hukumnya makruh. Jadi makruh hukumnya. Makruh. Yang baik bagaimana? Cari masjid lain yang imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau masjid kita ini tadi Ahlus Sunnah bukan Wahabi, makanya zikirnya nyaring gitu. Dan ada kunutnya. Tanda-tandanya Wahabi di Indonesia, kalau subuh gak baca kunut dan zikirnya lirih, cuma mulutnya qomat kamit entah apa yang dibaca. Itu Wahabi. Kita ini Ahlus Sunnah. Makruh. Kalau ini apa namanya kan makruh. Kalau gak ada lagi, yang ada masjidnya cuma imamnya Wahabi, maka lebih baik bagaimana? Lebih baik sholat sendirian agar ikhlas beribadah pada Allah. Karena biasanya gak ikhlas, berundel kalau imamnya beda akidah. Yang kedua, kalau kita berinfak kepada masjid, pengelolanya Wahabi, takmirnya Wahabi, itu hukumnya bagaimana? Ya makruh juga lah, gak dapat pahala. Mengapa? Karena nanti uangnya untuk menyebarkan ajaran Wahabi, bahkan bisa haram itu. Membantu penyebaran ajaran Wahabi, menyumbang lembaga-lembaga Wahabi haram hukumnya itu, karena membantu penyebaran paham radikal. Jadi gak usah nyumbang. Ada lagi pertanyaan berikutnya ini. Assalamualaikum. Ingin bertanya, guys. Bagaimana pertama pertanyaannya apa perbedaan dan persamaan Wahabi dengan Muhammadiyah? Yang kedua, bolehkah kita minta doa pada wali yang sudah mati? Perbedaan Wahabi dan Muhammadiyah. Sebagian orang Muhammadiyah itu Wahabi, sebagian setengah Wahabi, sebagian ya Ahlus Sunnah. Kalau Muhammadiyah yang Wahabi ya sama dengan Wahabi,
Kalau Muhammadiyah yang setengah Wahabi, ya berarti setengah sama. Kalau Muhammadiyah yang tidak Wahabi, ya berarti beda. Nah, saya kira bisa dilihat lah. Tapi Muhammadiyah itu biasanya lebih moderat, lebih gampang daripada Wahabi. Ada beda. Mengapa? Karena Muhammadiyah itu asalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asal mereka itu Ahlus Sunnah. Cuma di perjalanan Wahabi mempengaruhi mereka. Akhirnya sebagian banyak terpengaruh menjadi Wahabi. Karenanya orang Muhammadiyah gampang diwahabikan itu. Biasanya begitu. Tapi sekarang ini sudah ramai. Yang Muhammadiyah, yang Aswajah itu sudah ramai. Ormasnya Muhammadiyah tapi fahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah ramai. Setelah banyak kajian-kajian online ya di YouTube, di internet, mereka memperhatikan, akhirnya ikut yang benar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, meminta didoakan kepada wali yang sudah meninggal. Artinya bertawassul dan beristighatsah. Itu bagaimana? Gak apa-apa. Mengapa gak apa-apa? Karena orang yang sudah mati itu sebenarnya kan masih hidup. Karena mereka masih hidup, maka ada interaksi dengan kita. Makanya di dalam hadis sahih ya, riwayat Imam Abdul Haq dan Ibnu Abdil Bar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda, la yamurru ahadukum ala qabri akhihil mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Tidaklah salah seorang kamu melewati kuburan saudaramu yang mukmin, yang beriman, yang kenal ketika di dunia, lalu kamu ucapkan salam pada dia, kecuali dia mengenal kamu dan membalas salam kamu. Membalas salam itu artinya akan membalas doa. Berarti kan mendoakan itu. Berarti boleh minta doa itu. Karena orang mati itu sebenarnya masih hidup. Dan orang meninggal asalkan mukmin tidak diminta doa, itu mendoakan pada yang hidup. Gak diminta. Walaupun gak diminta, mendoakan. Jadi kalau kita ziarah makam, ini artinya apa? Hadis tadi pertama, ini anjuran ziarah makam orang-orang yang kenal. Karena silaturahmi dengan orang yang kenal kan dianjurkan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan ya bahwa kita kalau lewat kuburannya orang muslim dianjurkan mengucapkan salam. Sama dengan kita lewat di depan rumah tetangga. Kita kalau lewat di depan rumah tetangga, orangnya ada, biasanya kan pamitan kan? Hah? Kadang assalamualaikum, biasanya begitu. Atau kalau enggak permisi kan begitu. Lewat di kuburan gitu juga, permisi. Karena dia itu hidup sebenarnya, cuma hidup di alam bar. Kalau kita lewatnya gak pakai aturan, dia loh, ini tetangga ini lewat gak pakai aturan, tahu dia. Tapi kalau kita assalamualaikum, dia balas salam kita. Ada pertanyaan, kalau dia balas salam kita, kenapa kita gak dengar? Itu namanya alam barzah. Kalau dengar berarti alam dunia. Tapi ada yang dengar, sebagian orang-orang yang soleh atau solehah mengucapkan salam, dengar jawaban mereka. Ada perempuan namanya Ummu Attaf ya, ulama salaf, ke kuburan para syuhada di Uhud, sendirian beliau. Sampai di sana mengucapkan salam, katanya dengar jawaban dari bawah tanah. Waalaikumsalam, jawab semua katanya. Dan merinding, sekujur tubuhnya merinding. Tapi orang solehah kuat, karena beliau solehah. Kira-kira kalau kita yang dengar, kita ke kuburan, assalamualaikum, terus jawab semua, kira-kira kalau kita apa yang terjadi? Merinding apa lari apa pingsan itu? Siang-siang, tah kalau malam lagi, kira-kira gimana? Kita ini kalau orang ruhaniyahnya lemah, spiritualnya lemah, gak kuat, gak ingin mendengar. Nah, dalam hadis lain orang mati memang mendoakan orang hidup. Gimana hadis ya? Hadisnya sahih kata para ulama. Rasulullah SAW bersabda, Inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat.
perbuatan kamu diperlihatkan oleh Allah pada kerabat jauh kamu, kerabat dekat kamu yang sudah meninggal. Apa yang kita lakukan, nenek moyang kita, paman bibi, kerabat dekat, kerabat jauh, itu melihat, asalkan mereka meninggalnya husnul khotimah. Kalau husnul khotimah gak melihat. Mengapa? Gak mikir nonton TV kalau orang sakit gigi itu, orang lagi dipukul sama malaikat, gak nonton. Tapi kalau orang ini nonton, senang. In ra'au khairan istabsyaru. Kalau keluarga kita yang meninggal itu lihat perbuatan kita baik, mereka merasa senang. Wa in ra'au ghaira dzalik. Kalau mereka melihat perbuatan kita gak baik, qalu, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan saudara-saudaraku ini sebelum Engkau berikan hidayah sebagaimana Engkau berikan hidayah pada kami. Artinya apa? Orang mukmin yang meninggal tanpa diminta itu mendoakan kerabatnya yang masih hidup. Karenanya minta doa pada orang wali yang sudah wafat itu lama ni asyara'an, tidak ada yang mencegah secara syar'i. Karena memang mereka masih hidup itu. Jadi begitu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Mengenai syirik tadi ya Pak, saya sendiri mengalami Pak, kalau saya sakit, sudah berobat nggak sembuh, sudah ke dokter nggak sembuh, ujung-ujungnya saya pergi ke orang pintar atau ke dukun, pergi obat teguran, misalnya kalau orang Minang ke Sampo. Bagaimana menurut Bapak masalah obat seperti itu? Apakah termasuk syirik atau gimana? Kalau obat yang dari orang pintar, maksudnya ustadz atau kiai, obatnya itu ruqyah, ini bukan syirik, gak apa-apa. Kalau yang bukan syirik gak apa-apa. Pakai kunyit itu maksudnya. Kalau kunyit itu Pak, Hah? Dibuat kunyit apa gitu? Ya. Kunyit dibacakan doa, terus nanti itu di. Oh, tidak apa-apa, tidak syirik. Tidak syirik, gak apa-apa, boleh. Yang syirik itu kalau taruh sesajen. Anaknya sakit, oh kamu buat bubur merah putih taruh di sumur tua, taruh di bawah pohon, itu syirik kalau itu. Kalau itu gak syirik. Ini dalam hadis riwayat Bukhari ya. Pernah Rasulullah SAW mengirim beberapa orang sahabat, dipimpin oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Perjalanan pulang kelaparan. Karena kelaparan, kehabisan bekal, akhirnya Abu Sa'id ini datang ke kampung orang Arab, menghadap kepala sukunya mau bertamu. Kami mau bertamu, boleh enggak? Maksudnya agar dikasih makan. Ternyata kepala sukunya gak mau. Enggak mau katanya. Jangan bertamu, lagi gak menerima tamu. Ya dah kalau gitu. Ketika mau pulang, tiba-tiba kepala sukunya ini disengat kalajengking. Dan kalajengking Arab itu dahsyat racunnya saudara, mematikan. Karena kepala sukunya sengat kepala jengking, kalajengking ya, parah itu. Akhirnya anak buahnya mendatangi sahabat, ada yang bisa ruqyah katanya. Itu ruqyah namanya. Kenapa? Kepala suku kami kena sengat kepala jengking. Bisa, tapi bayar kambing. Berapa? Ya banyaklah, kambingnya harus banyak, di atas 30 ekor. Minta kambing 30 ekor lebih. Iya katanya, karena sudah sengat kepala jengking. Akhirnya dibacakan surat Fatihah, ditiup, langsung sembuh saudara, hilang racunnya kepala jengking. Akhirnya dapat kambing berapa itu? 40 ekor. Akhirnya pulang ke Madinah, sudah makan kambing di jalan, nyembelih kambing, ya enak dah, mayoran makan kambing. Habis itu sisanya bawa pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, sahabat lapor sama, gimana Rasulullah, boleh enggak tadi itu? Apa kata Rasulullah? Loh, inna ahaq wa ma akhadtu mahali alaihi ajran kitabullah. Yang paling berhak kamu ambil upahnya ya Al-Quran tadi itu. Saya minta bagian katanya, saya minta juga bagiannya. Hanya Rasulullah dikasih kambingnya itu. Jadi gak apa-apa, itu namanya ruqyah. Ruqyah itu macam-macam, kadang untuk melepas sihir, kadang cepat laku. Ini cerita. Saya dulu oleh guru saya ditugas ngajar di Kalimantan Selatan.
di pondok tahun 2006. Pas saya duduk-duduk di pondok habis mengajar hari Sabtu itu, ada orang yang biasa bantu pondok datang, wajahnya kelihatannya sedih, susah. Saya tanya sama dia, kamu kok macam susah, ada apa? Saya susah Pak Ustadz, katanya. Kenapa? Anak saya gak kawin-kawin. Ya kawinkanlah, itu masalahnya. Masalahnya apa? Saya tanya sama kiai-kiai, katanya anak saya kena guna-guna, dipagar-pagari. Karena setiap ada laki-laki mau, anak saya gak mau. Kalau anak saya oke, laki-lakinya lari, katanya. Akhirnya waktu itu saya ingin mencoba kemampuan ruqyah saya. Coba ditulis nama anak kamu. Akhirnya ditulis. Nama mamaknya lagi tulis. Diapakan Pak Ustadz? Besok hari Ahad jam 9 ke sini. Sini ya, besok hari Ahad. Pagi-pagi habis subuh wiritan, saya tiupkan ke air kayak gini. Air. Jam 9 datang dia. Apa Ustadz? Ini air. Ini diapakan? Kamu cari bunga melati ya, biar harum air ini, taruh di sini. Terus yang separuhnya suruh minum sama anak kamu, separuhnya buat mandi. Apa Ustaz? Ya untuk itu, nanti pagarnya hancur, gak ada pagar lagi habis ini, gak ada pagar-pagar. Kira-kira dapat 2 minggu, dia datang pada saya dah mau pulang waktu itu. Ustaz, apa? Ustaz tanggal segini masih di sini Pak, di Kalimantan pada ke Jawa. Oh, kamu kok tanya tanggal-tanggal, ada apa? Anak saya mau kawin Ustaz. Anak yang mana? Itu Ustaz yang bagi air kemarin. Langsung ada yang ngelamar dan langsung kesusu minta kawin. Hanya kawin. Ini ruqyah juga, cuma ruqyah untuk cepat kawin gitu. Ya macam-macam lah ruqyah itu. Dan itu bukan syirik, karena yang dibaca ya Al-Quran, sholawat, doa-doa memang. Baca ke air itu. Silahkan, yang ada uzur, ada apa, silahkan. Ada lagi? Ruqyah itu nggak boleh pakai. Apa? Nggak boleh kata ruqyah. Ruqyah yang nggak boleh itu kalau bacaan-bacaannya mengandung kesyirikan. Kalau nggak mengandung kesyirikan, sabda Rasulullah SAW, la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkun, fi syirkun. Nggak apa-apa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Yang nggak boleh itu kalau bacaannya syirik, misalnya minta tolong pada jin, mempersekutukan Allah dengan setan, itu yang nggak boleh. Kalau nggak ada itu nggak apa-apa. Syarat masuk tanpa isab kan nggak pernah ada ruqyah. Apa? Syarat masuk tanpa isab itu. Ya tapi ruqyah itu boleh, nggak syirik. Ada lagi? Sudah ya? Nggak ada lagi. Kalau nggak ada mungkin saya nanya Pak. Nah ini tanya juga. Biar merasakan yang lain ya. Ini di salah satu pengajian, kebetulan ini juga banyak pengurus nih kan. Tapak, bekas tapak, rata-rata masjid itu dibangun itu dengan dasar tanah wakaf. Iya. Terus dikarenakan sesuatu hal ada perubahan, posisinya dirubah. Dirubah posisi masjid itu dengan yang bangunan yang lebih besar. Ya. Nah, apakah dalam pengajian itu kita harus memperlakukan bekas tapak masjid yang lama itu statusnya sama dengan masjid? Itu gimana nih Pak Kiai? Digeser itu masjidnya. Digeser posisinya. Kalau digeser, maka bekas yang lama itu masih masjid juga. Masih statusnya masjid ya? Iya, karena masjid itu wakaf, nggak bisa dipindah. Menurut mazhab Syafi'i, seperti itu. Ya, mazhab kita lah. Ada kejadian di tempat saya di Jambi. Saya kan punya pondok, punya rumah di Jambi. Ada masjid gini. Karena ingin diperbesar, terus bangun di sebelahnya lebih besar lagi. Saya bilang, yang lama untuk apa itu? Itu masjid juga. Orang haid nggak boleh ke situ, duduk di situ. Hanya bingung.
Makanya kalau merubah masjid itu jangan digeser, mungkin diperbesar di situ aja. Kira-kira masjid yang lama masuk di dalamnya. Ada kejadian ya di kampung keluarga saya. Masjid itu digeser, dimajukan ke depan. Akhirnya di belakang itu kosong. Akhirnya loh ini kok digeser. Akhirnya sekarang dibangun lagi di belakang itu. Nah, karena itu hukumnya tetap masjid. ini yang banyak yang tidak tahu mungkin ini Pak Kiai ya. Nah, berkaitan dengan masjid ini. Masjid ini awalnya dulu itu adalah wakafnya untuk surau ataupun musola. Sesuai dengan perkembangan zaman, statusnya jadi masjid. Di bawah awalnya dulu ini Pak Kiai. So, ini 2 lantai ya. 15 kali 15 ini 2 lantai. Nah, dikarenakan kita tidak ada lahan lagi, kita bangun di atas. Yang di bawah ini sebagai kita manfaatkan dari regenerasi pengurus lah gitu kan, sehingga di bawah ini jadi lokal MDA sampai sekarang. Berarti ini masjid bangunan ini, karena dulu bangunnya bangun masjid. Berarti di bawah tetap statusnya masjid. Yang di atas ini masjid, yang bawah tuh surau. Tapi dibilang masjid gak apa-apa. Ya karena status awalnya wakafnya surau atau iya. musola. Nah sekarang ini kegiatan MDTA di bawah lantai persis di bawah kita ini statusnya itu gimana Pak Ustaz? Yang di bawah itu statusnya masih surau, masih yang surau. Asal. Tapi yang di atas ini sudah masjid, karena niatnya bangun masjid itu. Jadi nggak apa-apa seandainya guru MDTA yang haid di bawah Pak Kiai ya? Kalau di bawah nggak apa-apa, karena masih surau itu. Oke, sama-sama gitu lah Pak ya. Nah yang kedua nih Pak Kiai. Kebetulan ini di samping mihrab ini, di bawah itu rumahnya Ustadz, udah berkeluarga. Kamarnya nempel persis seperti bangunan di samping ini, orang berkeluarga. Nah di sebelah sini itu adalah ruangannya Garib, lajang gitu kan. Nah bagaimana untuk menyikapi hal seperti ini Pak Kiai? Karena ini udah dari sistem pengurus regenerasi lah gitu kan, sampai sekarang ini masih ruangan orang berkeluarga di bawah, lantai bawah. Itu punya masjid memang, punya surau. Iya, tapi nempel, dia punya surau, lingkungan masjid juga. Tanahnya punya dia. Iya. Hah? Iya. Ya ada apa-apa walaupun nempel, memang punya dia. Gak apa-apa ya, ya. Hah? Tanahnya kan masih tanah surau. Tanah surau, tapi Di bawah ini Pak. di bawah persis di bawah ini. Enggak apa-apa kalau masih tanah surau, enggak apa-apa. Kamar Ustadz yang disediakan itu nempel. Oh, Ustadz yang tinggal di sini. Iya, nempel sama mihrab kita yang di bawah. Enggak apa-apa kalau masih surau, enggak apa-apa. Kan yang masjid yang atasnya. Nah, mungkin barangkali maksud beliau karena Ustadz itu sudah berkeluarga, apa enggak masalah dengan hubungan beliau berkeluarga dengan. Enggak apa-apa kalau surau, enggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh itu masjid. Makasih Pak Kiai. Terjawab Pak ya, Ibu PR gitu kan. Tapi memang kami dari pengurus karena ada yang mengatakan nggak bagus nempel ruang berkeluarga dengan mihrab. Memang kalau bisa carikan tempat lain lah, kalau bisa. Insyaallah. Okay. Tapi ada di sini sudah sesak gini. Tapi tidak apa-apa. Oke. Ada lagi? Hah? Sudah. Nah, sudah ini ya. Ini katanya kuahnya takut dingin. Sarapan biar tidak terlalu dingin. Kita tutup. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدعة والضلالة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا مشايخنا معلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan bersama itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kelas teman kita mendengarkan tausiah sekaligus tanya jawab bersama Kiai. Semoga apa yang disampaikan Kiai bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, marilah kita tutup majelis ini dengan bacakan alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada jamaah di luar sudah ada sarapan, pada jemaah kami silakan untuk mencicipinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Ustaz. Yuk, sekalian Pak. Yuk, sama-sama kita sarapan dulu Pak. Iya. Yuk, nih, Pak, kawan-kawan yuk. Ya, saudara-saudaranya Pak. Tenang. Kita sarapan bersama dulu ibu-ibu. Kita jelas suaranya. Ya, suaranya sebenarnya. Iya, mana suaranya? Oke. Di luarnya kita sarapan. Di luar. Siapa ya, Bang ya? Ibu-ibu kami lah siap ya, ya Pak doanya. Nanti foto dulu ya. Oh, foto dulu. Nanti lah foto dulu. Iya, tadi. Kok kalau ada foto cik, ada foto sandonya lain saya sarapan itu dulu. Pak Kiai nanti malam ke Masjid Terapung. Nah, insyaallah. Besok jangan nampak pagi. Tunggu dah. Kalau foto cik, foto sando. Ya, sama-sama aja, sama-sama kita di Ustaz ya. Kita main. Betul main. Jual betul lah. Banyak berbincang. Nah, ya sama-sama sarapan ya, Bang ya. Baca ya. Bawa ni, bawa paketnya. Ini mesti terapung malam. Malam di terapung. Mana kami lagi? Pak jadi bang ngambil. Pak jadi nyuruh. Belum nikah. Nanti. Siapa? Iya.